Haleluya. Kasih pujian yang terbaik. Amin. Kasih yang terindah. Mari keluarkan segenap hati, segenap jiwa. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Terima kasih Tuhan, ini yang kami sadari, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami hadirat-Mu, sehingga kami tidak sama dengan kami pulang. Ada sesuatu yang kami dapat, Bapa. Ajari kami Tuhan, bentuk kami, pimpin kami, sehingga kami benar-benar meyakini bahwa kami terus menyembah Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang hadir di sini, sehingga kami tidak ada yang sia-sia, Bapa yang baik. Pertumbuhan iman terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi kami semuanya Tuhan, urapi hamba-Mu, buka setiap mata, tubuh, jiwa, telinga, rohani kami, berbicara atas kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan Kau bekerja, mujizat-Mu hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita pemuda-pemudi kata haleluya. Belum, 1, 2, 3. Iya, memang ini udah makan siang ya. Udah ya, cuma jamnya jam-jam rawan memang. Rawan-rawan kecelakaan di tempat tidur. Iya kan? Betul apa betul? Silakan dulu teman-teman semua. Shalom. Shalom. Ya, ini rata-rata semuanya pemuda-pemudi GPDI ya. Ya kan? Pemuda-pemudi GPDI ya, pemuda-pemudi Kristus. Amin. Walaupun ada beberapa bagian adik-adik rohani saya juga ikut hadir di tempat ini, teman-teman saya ya, saya percaya semuanya sukacita penuh. Amin. Dari awal ibadah sampai akhir ya, kita selalu pasti merasakan yang namanya apa? Panas. Iya betul, memang panas. Iya, karena sukacitanya sorak-sorai, amin. Tapi ngerasain nggak kasih Tuhan itu ada?
Amin ya. Kasih Tuhan itu ngerasain nggak? Ada nggak? Ada. Dari awal sampai akhir Tuhan hadir untuk menyatakan apa? Salah satu kan kasihnya buat kita. Kalau udah Tuhan kasihnya buat kita, maka juga kita harus memberikan yang terbaik. Amin. Walaupun kita panasan. Saya juga panas-panasan ini. Keringat-keringat, makanya saya ambil tisu dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, nama saya tertera ya, Ariston Abidipulu. Saya dari Jakarta. Saya berdomisili Jakarta, namun saya lagi pelayanan di daerah Riau, Dumai. Saya di sana sekarang lagi ngajar musik. Ngajar musik saya rata-rata itu ada banyaknya itu anak SD, SMP, murid-muridnya, apalagi SMA, bahkan ada juga orang tua. Tapi murid-murid yang saya ajarkan ini bukan lama, targetnya cuma sampai 3 bulan paling lama. Itu udah harus bisa main. Udah bisa main tamborin, musik, itu targetnya. Saya melayani ke gereja demi beberapa organisasi, ya itu targetnya. Setiap 3 bulan harus sudah jadi setiap gereja, karena banyak sekarang gereja-gereja membutuhkan pemain musik. Karena memang itu kelemahan apa gereja zaman sekarang, ya kan? Puji Tuhan di sini diperlengkapi, amin. Terima kasih para hambanya yang telah melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kenapa? Karena banyak di daerah-daerah belum tentu bisa ada pemain musik. Bahkan udah ada lengkap pun alat musiknya, belum tentu ada pemainnya. Jadi saya tergerak memang sudah lama, bukan baru-baru ini. Ini sudah lama saya mengajar musik khusus untuk itu anak-anak. Target 3 bulan. Siapa aja, bukan anak juga. Cuma rata-rata anak-anak yang punya jangka panjang waktu untuk bermain musik di salah satu gereja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah sekarang saya lagi ngajar di Riau. Terakhir di Dumai. Sebelum di Dumai saya ngajar di Riau juga, di daerah Belilas, Rengat. Rasa tahu ya, Rengat ya, Riau. Dan itu sudah jadi pemain musiknya itu pemain pianonya kelas 3 SD cewek, pemain drumnya kelas 2 SD, kelas 1 SMP, pianonya ada sekitar 3 orang, kelas SD juga cowok, kelas 5 SD, kelas berapa? 4 SD, jadi campur. Pemain bassnya di sana nggak ada yang mau belajar bass, jadi cuma 1 orang bapak yang belajar bass, orang tua, dan itu berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Berhasilnya itu bukan enak latihannya gitu, benar-benar bukan seminggu sekali, harus setiap hari memang gitu. Ada yang siap kayak di sini kayak itu? Jangan bercanda ya. Haleluya. Setiap kita harus mengalami kasih, seperti judul tema kita. Siapa yang tahu judul tema kita hari ini? Apa? Hah? Kembalinya kasih. Kembalian kasih. Kembalinya. Oh, kembalinya. Berarti kenapa bisa dibilang kembalinya kasih? Apa artinya? Artinya berarti ternyata kasih itu bisa hilang. Tapi kasih Yesus hilang nggak? Buat kita enggak. Kasih Yesus gak akan pernah hilang buat kita. Yang membuat hilang itu siapa? Diri sendiri. Haleluya. Zaman sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di akhir zaman ini, banyak berita-berita kita lihat ini jelas, real. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, masukkan ke penjara dan sebagainya. Ini baru-baru juga ada gara-gara orang tuanya main games, anaknya balita, saya percaya pasti ada yang tahu beritanya. Anaknya balita nangis, orang tuanya main game, orang tua kerja, main game terganggu, dipukul, akhirnya apa? Mati. Dibawa ke rumah sakit, dibilang jatuh. Ternyata ketika diselidiki oleh rumah sakit, dipukul, bekas luka tubuh. Bayangkan kasih
kasih itu sekarang sudah semakin iya dingin, betul. Di mana itu ayatnya? Ada yang tahu? Kasih semakin dingin di Alkitab. Susah sekali jawab. Di mana? Di Alkitab. Iya kan? Matius coba 24 ayat yang ke-12. Kenapa kasih itu kok bisa hilang? Karena memang di akhir zaman itu yang terjadi sekarang. 1, 2, 3 ya. Dan karena ayo, mana ini pemuda? Biasanya pemuda lebih powernya, lebih mantap bacanya. 1, 2, 3 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa yang bertambah? Kedurhakaan. Perkembangan zaman dapat mengubah orang menjadi memiliki kasih yang semakin dingin. Haleluya. Semakin dingin, semakin hilang. Nggak ada lagi rasa kasih itu, bahkan terhadap keluarga sendiri. Entah sekarang kita di samping kanan kirinya juga kita nggak ngerasain kasih. Ada nggak? Coba lihat di kanan kirinya wajah-wajahnya. Kalau wajah seram, wajah killer, atau memang wajahnya yang seram ya kan? Tapi hatinya hello kitty. Kasihnya semakin dingin. Makanya tema kita hari ini kembalinya kasih siapa? Yesus dalam hidup kita. Dari perjanjian lama siapa? Adam dan Hawa pun. Adam dan Hawa udah memulai kejadian demikian. Kenapa kasih itu semakin hilang? Loh, pasti tak baca Alkitab lah ya. Dari kejadian 1, 2, 3 ya kan? Gak perlu kita baca. Perlu. Ayo kita baca dulu kejadian. Kita lihat ya. Dari Adam dan Hawa pun, Adam sendiri dan Hawa membuat kasih itu hilang juga pertama kali. Kenapa? Kejadian 3. Ini yang terjadi. Ya. Ayat 6. 1, 2, 3 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Bayangkan kan kejadian sebelumnya udah tahu ya. Si Hawa sudah berkomunikasi dengan siapa? Ular atau iblis. Iblis yang menjadi gambaran seperti ular. Ya, nanti kalau ketemu ular jangan juga bilang iblis kau enggak, itu memang betul ular. Tapi iblis waktu itu ketika itu menggambarkan dirinya seperti ular. Haleluya. Namun ketika dilihatnya ya siapa? Hawa berbicara, berkomunikasi. Pertanyaannya, kenapa di situ terjadi? Ada di situ nggak waktu dia ngobrol? Enggak. Lagi di ladang. Atau dia mungkin lagi ngalami bisnis. Terus si Hawa lagi ngobrol-ngobrol dulu sama si ular, si iblis. Enggak. Kalau di ayat 6 dikatakan yang terakhir ya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan siapa? Dia. Siapa itu? Adam. Waktu iblis ngomong sama Hawa, di mana Adam? Di situ. Artinya apa? Adam yang seharusnya ketika memiliki kasih Allah itu tidak harus membiarkan dirinya untuk membiarkan istrinya jatuh ke dalam dosa. Tapi karena hilangnya rasa tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai orang percaya, tanggung jawab sebagai orang yang harus memiliki kasih atas istrinya hilang. Makanya dia biarkan istrinya berbicara, bahkan dia pun ikut memakan buahnya.
dalam dosa. Betul apa betul? Sama dua-duanya. Selamat ya Hawa ya. Ya selama ini mungkin ada penuduhan, Hawa itu yang bikin duluan, ya kan? Gara-gara aku jatuh, jangan dosa, ya kan? Enggak, sama aja. Kenapa? Salah satunya hilang kasih dia atas istrinya, atas keluarganya untuk mempertahankan iman. Makanya dia biarkan malah bagiku dia makan. Ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Itu dosa. Dia tahu. Haleluya. Haleluya. Ada lirik lain. Saya ya. Amin. Sejak awal Adam sudah melakukan demikian, menjadi contoh yang buruk untuk mempertahankan kasih Tuhan. Bahkan sampai zaman sekarang tadi di mana Matius 24 tadi, ya, ketika perkembangan zaman banyak orang kasih mulai semakin dingin. Makanya di dalam keluarga kita pun bisa mengalami demikian. Pemuda-pemudi, hubungan ayah dan anak gak baik, ya kan? Hubungan apa lagi? Kakak adik gak baik. Kenapa? Karena ini tadi kasih semakin dingin. Haleluya. Makanya firman Tuhan kita temanya di mana? Ada yang tahu? Efesus 5 ayat yang kedua. Ayo. Efesus 5 yang kedua. Makanya Yesus Kristus Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda, menebus kesalahan siapa? Adam. Efesus 5 ayat yang kedua. Kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagai siapa? Sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk apa? Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kesempurnaan kasih itu hanya daripada siapa? Allah. Siapa itu ya? Yesus. Gak ada yang bisa mempertahankan kasihnya kalau enggak melalui Yesus. Artinya kita sebagai orang percaya, kalau kita enggak kenal Yesus, kalau kita enggak dekat Yesus, otomatis kasih kita tadi apa? Di Matius 24 semakin dingin, semakin berkurang. Ibadah kita pun tidak bergairah lagi. Yang seharusnya pemuda lompat-lompatnya sampai 5 meter, ini jangankan 5 meter, 5 inci aja sudah berat. Kenapa? Karena semakin dingin, nggak ada gairah lagi untuk ibadah, nggak ada gairah lagi untuk merasakan yang dimana namanya ada Tuhan. Makanya banyak pemuda-pemudi sekarang gampang jatuh dalam pergaulan, gampang jatuh dalam gereja-gereja setan banyak sekarang. Kalau nggak salah saya dengar tahun ini pasti ada yang dengar nih, gereja setan akan membuat acara di California kalau nggak salah, bikin acara besar, pertemuan besar. Itu banyak. Kenapa orang-orang bisa mengikuti? Itu tadi nggak bisa mempertahankan kasih itu tadi. Haleluya. Hari ini siapa yang mau merasakan kasih Tuhan? Angkat tangan. Yang mau merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, termasuk pemuda-pemudi Kristen Indonesia, apalagi GPDI, apalagi semua lah. Yuk, 1 Yohanes 3 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Anak-anakku, marilah
Haleluya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam. Artinya yang pertama, kenapa Yohanes menulis kitab ini di dalam perjalanan hidupnya, yaitu dia mengalami di mana Yesus Kristus sendiri melakukan hal demikian, mempraktekkan dalam hidupnya apa itu kasih. Sehingga Yohanes menulis demikian, anak-anakku, ya kan, mengangkat apa yang dikatakan Yesus. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya apa? Yang pertama, kita harus mempraktekkan kasih itu. Apa yang pertama? Mempraktekkan kasih. Kenapa? Karena banyak orang tahu kasih tapi tidak bisa mempraktekkannya. Artinya mempraktekkan ini mengeluarkan, menunjukkan kepada orang lain, termasuk kepada teman-teman, bahwa kita saling mengasihi. Apalagi dua hari lagi ini hari apa? Valentine. Hari Valentine itu hari apa? Kasih sayang. Hari lope. Olong boroh aku tuh, disitulah banyak orang saatnya menembak. Betul ya? Hari Valentine, hari kasih sayang. Hari ini hari kasih sayang. Selama ini kan aku kan udah nunjukin nih, ya. Kenapa? Kok ngomong nggak? Karena hari kasih sayang baru mau ngomong kasih sayang. Ada yang mau siap-siap ini pas hari Valentine mau ngomong kasih sayang? Ada. Berarti siap-siap ya. Nanti satu gereja yang tadinya dua gerejanya masing-masing jadi satu gereja ya. Hari Valentine hari apa? Kasih sayang. Pertanyaannya, hari Valentine itu sesuai nggak dengan Alkitab? Salah nggak kita ngerayain hari kasih sayang? Ada yang bilang salah, ada yang enggak. Salah nggak? Enggak ada yang salah. Pertanyaannya, apa? Salah itu katanya, salah itu. Iya. Kalau di dalam Alkitab, apakah ada hari Valentine? Enggak. Apakah sejarah hari Valentine terdapat di dalam kitab Wahyu 35 ayat 6 dikatakan, marilah kita merayakan hari Valentine. Marlope kita semua. Ada? Kalau ada, betul. Berarti marlope lagi. Sejarah hari Valentine pun tidak ada menyinggung daripada dasar Alkitab. Betul apa betul? Betul. Ya kan? 2 hari lagi hari Valentine. Nggak jadi lah, udah dibilang tadi. Nggak ada. Udah lebih sini coklat itu sini. Sini. Nggak jadi lah nembak dia, nggak salah tanya. Karena memang dasarnya hari Valentine nggak ada dari Alkitab. Bahkan sejarahnya hari Valentine itu terjadi, ada beberapa versi memang cerita. Tapi ada satu ketika satu pendeta di waktu di Roma namanya Valentinus. Ya. Iya, saya nggak bilang santonya, saya bilang Valentinus, pernah seorang pendeta bernama Valentinus. Ya. Dia adalah seseorang yang Tuhan pakai pada masa itu. Namun ada satu raja Kaisar Roma ya membuat peraturan ketika semua orang pria harus disuruhnya untuk bekerja paksa. Namun bahkan dilarang orang-orang pria untuk menikah pada masa itu. Tetapi Valentinus tetap menjalankan hal demikian karena itu adalah dasar prinsip dia. Kasih. Supaya tidak ada yang salah. Haleluya. Lalu ditangkaplah dia. Makanya
di sejarah selanjutnya diceritakan dia dihukum, ya dihukum pancung dan sebagainya, tetapi hari itu menjadi hari Valentine. Itu kalau nggak salah katanya ke tanggal 14 Februari. Ya, kalau nggak salah tahun berapa, 50 sekitar segitu. Tapi itulah yang terjadi sejarahnya. Ada juga versi-versi lain. Valentine berbicara tentang penyembahan dewa. Saya nggak tahu dewanya lupa, kalau nggak salah dewa apa. Tapi ketika hari Valentine tiba, itu menjadi suatu acara pergaulan bebas. Kenapa? Itu mereka pikir karena untuk menunjukkan cinta itu yang terjadi. Makanya banyak juga kan kita lihat hari Valentine menjadi hari dosa. Hanya gara-gara coklat. Bibir pun harga seperti coklat. Gara-gara dapat coklat dikasih di bibir. Iya kan gitu kan, Valentine kan, bibir itu jadi seharga coklat. Lebih lagi yang terjadi bahkan lebih lagi dari itu. Itu udah bahaya gitu. Ya kan? Haleluya. Kenapa terjadi demikian? Karena enggak kita praktekkan kasih itu dalam hidup kita. Kasih apa? Kasih Yesus yang ada dalam diri kita. Jadi salah nggak kita merayakan hari kasih sayang? Enggak. Kalau bisa setiap hari, karena memang setiap hari kita merasakan kasih sayang. Jangan karena pas 14 Februari baru kita katakan aku mengasihi engkau Lydia. Oh ya Joni, ya kan? Aku juga mengasihimu. Cuma tanggal 14 Februari, tanggal 15 aku mengasihi engkau. Kali dia lagi, ganti lagi. Rika? Oh mantan berarti ya. Karena itu yang biasanya kebanyakan terjadi. Merayakan hari Valentine, ya, justru malah sering kita menghadirkan dosa. Tapi bukan berarti salah ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita merayakan hari Valentine. Tergantung sikap respon kita. Apakah kasih itu didasari dengan firman? Kalau nggak didasari dengan firman, itu pasti salah. Makanya hati-hati tanggal 14 Februari. Yang wanita, yang pria juga hati-hati. Ya, hati-hati. Karena banyak wanita, banyak pria juga sama-sama ya bejatnya sekarang kalau saya lihat. Iya, lihat nggak berita sekarang seorang ibu rumah tangga yang menjaga PlayStation, pasti ada dengar kan? Menjaga PlayStation merusak anak-anak remaja yang ikut sampai belasan orang. Ibu-ibu muda, bayangkan, berarti udah nggak ada bedanya ya. Cewek sama cowok kan? Betul apa betul? Kenapa? Karena nggak didasari kasih Yesus. Hari ini pastikan kasih Yesus ada dalam diri kita. Amin. Haleluya. Valentine nggak jadi lagu Valentine ini. Nggak boleh jadi. Tapi pastikan hari kasih sayang itu didasari dengan firman Tuhan, supaya nggak jatuh kemana-mana. Kan jatuh coklat, jatuh juga bajunya. Iya kan? Ditambah lagi ada emas-emasnya. Ini kalung samamu. Oh, udah semua lah. Betul apa betul ya? Terjadi banyak demikian. Harga bibir seperti harga coklat. Jangan sampai demikian. Haleluya. Karena harga nilai kita itu tidak ternilai. Haleluya. Ada yang bisi-bisi, ada harga coklatnya kau. Enggak ya? Amin. Makanya kalau kita mempraktekkan kasih itu di dalam hidup kita,
kita, di dalam aktivitas kita, otomatis kita selalu terjaga dengan baik. Amin. Di dalam kasih Yesus itu tetap ada. Tuhan pasti melindungi. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kasih itu kembali lebih lagi dalam hidup kita yang tadinya hilang. Ini yang Yesus lakukan. Makanya di ayat dikatakan, ayat yang tema kita, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yesus sudah mempraktekkan gimana cara dia menunjukkan kasih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama apa? Mempraktekkan. Siapa yang sudah praktekkan pertama kali? Yesus. Amin. Kalau di dalam Alkitab ada nggak cerita cinta yang romantis? Hah? Ada. Ruth sama Boaz. Bayangkan, Ruth yang latar belakangnya orang tidak percaya, tetapi Boaz terima. Kenapa? Karena Boaz tidak melihat masa lalu. I love you. I love you too. Boaz nggak lihat masa. Kenapa? Dasarnya kan kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Si Bornam. Siapa? Boris Laban. Siapa lagi? Maria dan Yusuf. Walaupun dilihatnya Yusuf telah hamil, ya kan? Berarti fokus semua. Maria telah hamil dan telah diberitahukan sekian demikian, dia tetap setia. Enggak mau ditinggalkan. Aku tetap menjaga sampai semuanya selesai. Sampai visi misi Tuhan terjadi. Romantis enggak ini? Bayangkan lagi hamil. Maaf ya, lagi hamil dia tetap bisa kontrol dirinya, menjaga dirinya secara manusia. Pasti nafsu ada, betul? Normal kan? Betul kan? Betul kan? Ini udah mudi jaga image-nya tinggi kali. Iya. Enggak, kita harus tahu. Iya, dia jaga stabilisnya sampai visi Tuhan terjadi. Artinya apa? Dasarnya dari kasih. Sampai benar-benar kita sah menikah, baru terjadi. Banyak kita, besok-besoknya kita menikah, nggak apa-apa lah. Loh iya kan? Sebulan lagi udah tukar cincin, nggak apa-apa gitu. Ngeri kali kan? Karena kenapa nggak didasari dengan kasih? Tapi Yusuf bertahan kepada Maria, karena didasar dengan kasih. Haleluya. Pastikan kita juga kayak gitu. Ya, seorang wanita jaga. Amin. Pria jaga. Amin. Atau pria harus dijaga juga 2 kali lipat? Enggak. Pastikan kita harus memiliki kan. Makanya bersyukurlah kita. Tuhan Yesus tuh datang di 2000 tahun yang lalu. Kalau datang di zaman sekarang, saya rasa nggak jadi. Betul kan? Nggak, saya rasa nggak jadi. Kenapa? Bayangkan kalau zaman sekarang gaya hidup Maria dan gaya hidup sama orang gembala-gembala domba. Kalau hidup zaman sekarang, terus Tuhan Yesus datang, mau lahir, datang malaikat-malaikat kan? Makanya tepat kali itu 2000 tahun. Kalau sekarang tuh gak jadi. Kenapa saya bilang? Ketika datang malaikat, datang ke Samaria, datang kemana? Gembala-gembala domba. Ketika datang, hai Maria Shalom. Lalu Maria yang zaman sekarang. Tiba-tiba Maria apa? Kaget. Engkau ambalah dan sebagai kau akan mengandung. Lalu Maria jawab, Maria zaman sekarang. Apa katanya? Kamu nanya. Kamu akan mengandung. Kamu bertanya-tanya. Jadi nggak? Jadi nggak kira-kira? Enggak jadi. Makanya betul-betul kasih Tuhan itu dari 2000 tahun lalu itu tergenapi sampai sekarang, itu luar biasa. Makanya jadi. Kalau sekarang nggak jadi,
Bayangkan tadi gembala-gembala domba juga demikian. Kamu nanya katanya sama malaikat, kamu bertanya-tanya, nggak jadi nggak? Nggak jadi. Jadikan. Haleluya. Tuhan itu perfect banget, termasuk kasihnya, termasuk soal waktu. Amin. Maka kalau kita memiliki kasih yang daripada Tuhan, ya, hari ini semuanya kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, walaupun sudah ada, sekarang mari kita lebih lagi miliki kasih Tuhan itu. Haleluya. Yang pertama tadi apa? Praktek. Artinya bangun kebiasaan kasih itu terhadap sesama dengan yang lain dengan dasar firman Tuhan. Aku mengasihi engkau, bukan mengasihi engkau untuk memberikan hidupku. Enggak. Enggak. Kasih yang benar gitu. Iya kan? Kau bilang cintanya kau sama aku, kau kasih aku, tapi sedikitnya aku minta si cuil 2 cuil, tak kau kasih. Kan beda berarti kan kasihnya kan. Haleluya. Kasihnya harus didasari firman. Makanya bilang praktekkan. Kanan kiri 1 2 3. Lebih 1 2 3. Yang kedua, kenapa Yesus menunjukkan kasihnya dalam hidup kita lebih lagi? 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Ini kenapa Tuhan Yesus benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Hari ini kita mau mengalami kasihnya. Amin. Amin. Yang tadinya kita biasa-biasa saja dalam ibadah kita melalui. Haleluya. Sudah? 1 2 3 ya. Bersyukurlah sebab Dia baik, apa? kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Tuhan Yesus mempraktekkan kasihnya ketika dia datang ke dunia. Tapi sebenarnya dari awal, dari kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan biarin nggak? Jatuh dalam dosa, biarin aja, tinggal. Apa dikatakan dia di Kejadian 3? Terdengar suara langkah Tuhan. Mau ngapain? Menghampiri siapa? Manusia. Manusia dia tahu kan? Si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tahu, bukan nggak tahu. Tetapi karena kasihnya, ini Tuhan udah tunjukkan lebih lagi. Dia tetap datang sama manusia walaupun jatuh dalam dosa. Nggak peduli dosa kita itu kayak mana sekarang, Tuhan datang sekarang. Nggak peduli sebesar apapun dosa kita yang udah kita lakukan sekarang, Tuhan mau datang. Termasuk Adam dan Hawa, Tuhan samperin. Apakah ada kesempatan untuk dia atau tidak? Terbukti ada. Haleluya. Ada kesempatan. Hari ini ada kesempatan. Amin. Yang tadi mau berencana tanggal 14 melakukan dosa, ampuni. Minta ampun. Haleluya. Udah berencana tuh kan? Oh, nanti di sini nih, tempatnya di sini. Nanti di sini. Sekarang delete semua. Haleluya. Apa katanya? Bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Itu artinya sampai Yesus pun tidak lahir ke dunia ini menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Amin. Amin. Itu yang membuat kita yang kedua adalah kasih yang harus kita lakukan itu konsisten. Karena Yesus, karena Allah melakukannya juga dengan secara konsisten. Itu yang kedua. Lakukan kasih kita itu secara konsisten terhadap satu dengan yang lain. Bahkan termasuk terhadap keluarga kita. Konsisten, bilang kanan kirinya konsisten. Konsisten itu apa? Artinya kita nggak akan berubah ke kanan, ke kiri, tetap kita lakukan kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Amin. Karena Yesus sudah lakukan itu dari sejak Adam dan Hawa, bahkan sampai sekarang konsisten. Maukah engkau sembuh? Dalam Alkitab dikatakan maukah engkau sembuh? Di mana itu? Kolam Bethesda. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau memiliki kasihku lagi? Maukah engkau mengalami kasihku lagi? Maka
maka terjadilah mujizat. Yesus mengatakan itu karena yang kasihan yang melihat anakku bilang udah bertahun-tahun di kolam Bethesda, tapi karena kasihnya hari ini dilepaskan. Amin. Karena kasihnya hari ini kita mengalami kasihnya. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, pastikan kita melakukan kasih itu dengan secara konsisten. Jangan sampai mundur. Kalau dibilang bahasa sekarang itu jangan kasih kendor. Aduh, udah mulai kendor kulit kuning gitu. Udah mulai kendor baju. Tapi jangan kasih kendor. Haleluya. Kalau kita melakukan kasih itu secara konsisten, otomatis kita akan gak pernah marah sama orang tua kita. Kita akan gak akan pernah marah dan melakukan dosa terhadap sesama satu pasangan kita. Konsisten kita melakukan kasih, pasti gak akan melakukan dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 3 ayat 16. Ini pasti ada yang hafal. Ya, ada yang hafal? Hah? Ada? Silakan pulang. Maka kita baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Mana? Ayo, sama-sama dengan keras suaranya, ini yang terakhir. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, apa dikatakan? Ia mengorbankan, mengaruniakan siapa? Anaknya yang adalah juga dirinya. Artinya apa? Untuk kita mengalami kasih Tuhan, pengorbanan harus dapat kita terima. Artinya apa? Kasih itu harus ada pengorbanan. Itu yang sudah dilakukan Yesus. Itu yang sudah dilakukan pada zaman Adam dan Hawa, yang dikorbankan kali untuk menyelamatkan Adam dan Hawa daripada dosa lebih dalam lagi. Dikorbankan binatang untuk menutupi tubuh mereka. Pengorbanan Tuhan itu sangat besar. Belum tak cukup sampai untuk motong untuk tubuh siapa? Adam dan Hawa, sampai siapa? Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia. Pengorbanan. Kita kadang sombong banget, malah gak mikir Tuhan udah berkorban akan kasihnya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa suka-suka kita ibadah, suka-suka kita dalam hidup ini. Makanya pemuda-pemudi kalau gak mempertahankan kasih itu di dalam hidup kita, otomatis kita mudah jatuh dalam dosa, dan jatuh dalam dunia asap-asap rokok maksudnya. Iya, rokok itu dosa enggak? Hah? Dosa enggak kira-kira? Aduh, aku merokok ini kayak mana ini? Dosa enggak ya? Dosa enggak kira-kira merokok? Kenapa? Karena dirinya sendiri nggak dikasih. Udah jelas-jelas di rokok itu tertulis rokok itu dapat memperpanjang umur. Rokok itu dapat membuatmu banyak cewek. Rokok itu dapat membuatmu jadi ganteng. Kalau nggak merokok nggak ganteng, nggak jantan. Itu dibilang di tulisan rokok itu. Enggak jelas-jelas mampu. Artinya apa? Diri kita sendiri enggak kita kasih, makanya itu kesimpulan jadi dosa. Hari ini yang merokok bertobat, amin. Aduh, salah hari ini datang. Aduh, udah. Haleluya.
Tuhan tahu, Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Ini start yang awal di tahun lebih lagi di tahun berapa sekarang? 2023. Karena saya udah ngalami yang namanya rokok, narkoba, dan itu bukan suatu kebanggaan bagi saya. Malas lah ceritakannya. Ya, pergaulan, udahlah. Itu nggak suatu kebanggaan bagi saya, tapi itulah karena Tuhan memiliki kasih sehingga saya masih hidup sampai sekarang. Benar. Saya Senin Januari kemarin kecelakaan, hampir mati, tapi Tuhan kasih perjalanan. Kenapa? Tuhan mengasihi saya dan kita semua. Hari ini kita bisa berdiri, kita bisa duduk di sini, kita bisa berdiri menikmati hadirat Tuhan, itu semua karena kasih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. kalau udah kayak gini kita baca terus kita nggak sepele kasih itu. Aduh, kayaknya kasih itu murah banget ya. Kayaknya hidup kita itu murah. Betul lah. Hari ini Tuhan mau menyadarkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. 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 Hari ini, saat hari ini juga, dan saya tadi bilang dari awal ibadah sampai akhir pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya memuji, menyembah, meninggikan Yesus itu jangan ragu. Haleluya. Sekarang perubahan bukan dari diri orang lain, perubahan dari diri kita sendiri. Mau mengalami kasih Tuhan atau enggak? Mau mengalami cintanya Tuhan atau enggak? Siapa yang mau mengalami kasih Tuhan? Yang mau mengalami kasih Tuhan hari ini benar-benar itu terjadi. Amin. Terima dan pulang dari tempat ini jangan dengan sesuatu yang sama. Praktekkan kasih itu, alami dengan konsisten. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya nggak tahu ya tadi lagu